wabarakatuh. Sorry ya buat kali ini mungkin gue nggak on cam dulu soalnya lagi hujan gitu terus banget, takutnya nggak kuat wifi-nya. Kalian gimana nih, apa kabar? Lagi hujan mulu kan ya nih cuacanya. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Jangan terlalu diforsir belajarnya. Masih lama kok, tenang aja UTBK-nya. Gimana? Mas, pada sehat kan ya? Kak. Oke, aku izin share screen kali ya. Nah, ini kelihatan kan ya? Nah. Oh iya, perkenalkan dulu lagi nih. Mungkin ada yang baru ketemu sama gue. Kenalin, gue Astia Dija Putri. Bisa dipanggil Asti aja. Gue mahasiswa FKG UI angkatan 2021. Mungkin itu aja kali ya perkenalannya. Gimana nih, mau dimulai sekarang atau gimana nih? Kalian habis ini ya, habis UTS gitu nggak sih? Kalau nggak salah ini bulan-bulan ini ya pekan-pekan yang UTS tuh. Iya, Kak. Gimana nih? Oh, aku juga habis UTS tadi tahu, baru UTS. Kalian gimana UTS-nya, lancar kan, aman? Aman, Kak. Aman. Aman. Keren nih. Jadi belajar buat UTS juga, belajar buat UTBK juga. Oh, ada yang PTS-nya September, malah udah selesai berarti ya sekarang. Udah enak kalau gitu. Habis PTS lagi nganggur. Habis PTS ada ini ya, ujian praktikum tuh masih ada nggak sih, ujian uprak-uprak gitu? Masih ada. Oh iya. Semangat deh buat kalian yang kelas 12, perjalanannya masih panjang. Oke. Semangat terus belajar ya. Pokoknya jangan sampai sakit nih, sekarang musimnya udah hujan mulu, banyak yang pada flu kan. Jangan sampai sakit, dan jangan begadang intinya tuh. Oke. Ya mungkin ini ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini sekarang kita belajar limit. Sebenarnya tuh limit di PK ya ada, cuma nggak sehektik yang ada di matematika saintek gitu ya. Tapi tetap aja ada gitu. Dan di tahun kemarin tuh agak lebih repot limit yang keluar di PK daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Nerapin basic konsep sama banyak yang kayak turunan-turunan limitnya gitu loh. Jadi ya bismillah lah, pasti bisa. Kalau limit di PK mah gampang. Sebelumnya aku mau nanya dong, ini kalian ini kan udah diajarin tentang turunan apa belum sih? Udah, Kak. Oke, kalau gitu kalau tentang yang rumus L-Hospital gitu, yang baca L'Hopital, udah belajar belum? Oke, sip. Kalau misalnya udah belajar turunan sama hospital, limit udah bisa kepegang lah. Udah gampang. Nah, ini ada overview aja. Yang merupakan bentuk limit, ya gampang banget lah ya. Ini mah yang udah pasti, yang ada limnya, karena limit. Gitu. Yang ini ya. Kalau ini kan bentuk logaritma. Ini dia eksponen.
Ini dia pecahan biasa nih. Nah, kalau yang ini bentuk akar. Ya, ini mah gampang kalau masih bentuk-bentuk ya. Lanjut ya. Nah, nanti kita bakal belajar nih definisi dari limit, terus ada sifat-sifat limit. Eksponen. Sorry ya, ini belum gue ganti. Ada contoh soal eksponennya juga, contoh soal limit maksudnya. Ya, contoh soalnya ada beberapa sih, soalnya takutnya waktunya nggak cukup. Jadi langsung aja pertama ke definisi. Apa sih limit dan ngapain sih sebenarnya ada limit gitu kan? Nah, kalau misalnya ditanya, kalau ada yang bingung ya, di sini gue ngebagi jenis limit itu ada dua. Yang pertama limit aljabar sama limit trigonometri. Nah, buat di PK tuh kita belajarnya kalau nggak salah dari UTBK tahun-tahun sebelumnya itu cuma ada limit aljabar. Kalau limit trigonometri ada itu di mat sainteknya. Terus limit itu bentuknya kayak gini nih, bentuk umumnya. Jadi si limit ini dia pakai pendekatan fungsi ya. Kita bisa lihat di sini ada fungsi. Nah, ini maksudnya apa sih kayak gini? Nah, syaratnya itu limit ada bentuk fungsi kayak gini. Kalau si X sama C ini dia nggak boleh sama gitu loh. Nilainya nggak boleh sama. Tidak sama dengan. Kenapa? Karena limit itu adalah batasan gitu loh. Jadi kalau kayak gini itu dibacanya limit dari fx dengan batasan x menuju c sama dengan L gitu bacanya. Mungkin ini overview-nya udah ini ya, udah diajarin juga sama gurunya di sekolah. Bisa kita lanjut. Nah, ini ada sifat-sifat limit buat memudahkan kita. Apalagi kalau PK kan itu seringnya kita pakai ini ya, rumus pintas aja, jalan pintas. Nggak usah dipakai sampai rumus-rumus yang serepot itu. Jadi kalau saran dari gue tuh kalau ngerjain PK, kalian jangan mikirin rumus mana yang paling mudah gitu. Tapi pikirin rumus mana yang paling cepat terlintas di pikiran kalian. Karena kalau kalian mikirin, aduh mana ya rumus yang paling mudah ini, tapi ternyata terlintas di pikiran kaliannya itu lama, itu bakalan jadi lama. Tapi kalau misalnya kalian pikir cari rumus yang paling cepat ketemu di otak kalian, itu pasti ngerjainnya cepat, walaupun itu susah gitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama rumus yang mudah, tapi malah bikin kalian tuh ngerjainnya jadi lama gitu. Nah, di sini ada sifat-sifat limit nih. Sebenarnya nggak usah dihafalin, karena yang perlu ini di sifat limit tuh yang perlu dipahamin aja buat memudahkan buat nanti ngerjain. Sini ingat aja kalau ada limit X menuju C, K. Ini hasilnya itu sama dengan K. Nah, ini juga ya pokoknya kalau ini dipahamin aja. Mungkin ada yang mau nanya, nanti langsung nanya aja maksudnya gimana. Soalnya ini masih bentuk umumnya aja sih. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Ini pasti juga udah tahu, soalnya udah umum banget. Nah, buat cara ngerjain limit sendiri tuh ada 3 nih. Ya sebenarnya ada 4. Yang keempat itu dia caranya L'Hopital, L-Hospital tuh. Atau dia ini pakai cara turunan gitu. Nanti kita juga bakalan ada contoh soal yang pakai ini semua. Yang pertama ada substitusi, faktorisasi, perkalian sekawan, sama yang L-Hospital itu ya. Kalau dulu gue SMA tuh guru gue ngajarinnya cara bacanya tuh bukan hospital tapi L'Hopital gitu. Soalnya ini pakai bahasa apa gitu, lupa deh. Jadi bacanya L'Hopital biar keren aja gitu. Oke, lanjut kali ya. Nah ini ada yang mau ini nggak volunteer kali? Ada. Jadi aku yang nulisin nanti
Terus kalian yang bacain gimana sih ini caranya. Ini substitusi masih gampang banget, dasar banget. Coba. Atau ada yang udah paham lah pasti substitusi itu gimana ya? Mungkin saya, Kak. Oh iya, boleh. Gimana tuh? Jadinya langsung dimasukin X-nya itu jadi satu kuadrat. 1 kuadrat. Oh, jadi Ditambah, X-nya langsung dimasukin ya? iya. Ya. Ditambah 3 Tambah. dikali 1, ditambah 4, Ya. terus per 3 dikali Ya. dalam kurung 1 kuadrat, Ya. ditambah 2 dikali 1, ditambah 3. Ditambah 3. Oke, nah ini nih yang penting. Jadi kalau ngerjain limit itu pertama-tama kita substitusi dulu. Kalau disubstitusi atau X-nya itu diganti sama yang di sini, terus langsung ketemu jawabannya. Ini kan bisa langsung ketemu ya jawabannya. 1 ditambah 3 ditambah 4, 8. 8. Yang bawahnya 3 ditambah 2 ditambah 3. Ditambah 2 ditambah 3 harusnya, Kak. Oh ya, ditambah. Nah, 3 ditambah 2 ditambah 3. Jadinya 8 juga. 8 juga. Ini langsung ketemu kan, berarti hasilnya 8 ke 8, 1. Nah, kalau hasilnya langsung ketemu sebuah bilangan kayak gini, kalau hasilnya bukan 0 per 0, melainkan sebuah bilangan 1 gini, ini udah bisa langsung dijawab 1 gitu. Kalau hasilnya 0 per 0 atau infinite per infinite, nah ini yang harus dicurigai. Nanti pakai cara yang lain, nggak bisa langsung cara substitusi. Tapi harus ingat, setiap mau ngerjain limit harus disubstitusi dulu. Ini caranya udah, ini bisa langsung disubstitusi atau enggak. Takutnya nanti kita udah susah-susah nyari, udah difaktorin, udah apa, ternyata cuma disubstitusi doang. Itu yang harus diperhatiin lagi. Oke, next ya, ini masih gampang. Nah, yang kedua ini ada faktorisasi nih. Nah, kayak yang pertama kan tadi gue bilang disubstitusi dulu ya. Kalau ini kan disubstitusi jadi 2 per 2, 2 min 2 per 2 kuadrat min 4 ya. Nah, ini kan hasilnya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 ini nggak bisa kan? Nggak, maksudnya perlu kita curigai. Karena 0 per 0 tuh bukan sebuah bilangan yang bisa diterima gitu dalam matematika. Jadinya kita cari cara yang lain yang bisa nemuin sebuah angka, sebuah jawabannya. Nah, caranya kalau kayak gini bisa kita faktorisasi dulu. Misalnya nih, X min 2. Nah, yang bawah kan bisa kita ubah nih, jadi X plus 2, ya kan? Sama X min 2. Nah, kalau ada yang bingung cara faktorisasinya, bilang aja ya. Jadinya, nah ini kan udah nih, yang si atas X min 2, di bawah juga ada X min 2, jadi bisa langsung dicoret kan. Kalau dia dicoret kayak gitu, jadinya 1 per X plus 2. Nah, X-nya ini diganti, baru deh, X-nya diganti, disubstitusi pakai yang ini. 1 per 2 plus 2. Jadinya jawabannya 1 per 4. Kalau faktorisasi substitusi gini mah masih belum ada yang nanya kali ya. Masih gampang. Mungkin kita langsung next aja kali ya ke soal cara selanjutnya. Ya, Kak. Oh, ini masih faktorisasi nih ya, tapi lebih tricky. Mungkin ada yang mau ini bantuin dikte lagi kayak tadi. Gimana nih? Ayo, jangan malu-malu. Atau ada yang udah bisa nebak belum? Jawabannya berapa? Coba tebak di kolom chat. Dibagi pangkat tertinggi bukan?
dibagi pangkat terendah dulu, yang biar gampang. Jadi di sini kita lihat yang atas dulu ya, biar gampang. Nah, di sini kita lihat pangkat terendahnya kan X pangkat 2. Berarti X pangkat 2-nya dikeluarin dulu biar gampang. Nah, jadi 2X min 3. Gitu. Terus di sini kita lihat yang bawah nih. Pangkat terendahnya ada X kuadrat juga. Keluarin dulu X kuadratnya. Nah, jadi ini kan 3X kuadrat min 5X plus 6 ya. Nah, kalau kayak gini kan bisa langsung dicoret nih X kuadratnya. Terus baru kita hitung yang ini. Ada 2X min 3 per di sini berarti kita lihat kalau kayak gini bisa ini enggak bisa langsung disubstitusi atau enggak kan? Coba kita substitusi si X-nya kan ke X-nya menuju 0 ya, limit X menuju 0. X-nya diganti aja jadi 0. Berarti setiap yang ada X-nya itu nilainya 0 kan? Pasti. Soalnya 2 dikali 0, 0. Kita 0 min 3 per 0 min 0 plus 6. Hasilnya min 3 per 6. Jadi hasilnya itu min 1 per 2. Itu yang A jawabannya. Ini masih gampang juga ya. Atau kalau misalnya kalian ada cara lain yang mungkin lebih gampang menurut kalian, nggak apa-apa pakai cara itu aja gitu. Oke. Kayak tadi yang aku bilang, cari cara yang kepikiran langsung di otak kalian. Gitu. Nah, sekarang next ke cara yang ketiga ya ini. Perkalian sekawan. Nah, maksudnya apa sih perkalian sekawan itu? Jadi, kalau kalian ketemu sama limit yang bentuknya itu ada akarnya kayak gini, itu kalian caranya pakai perkalian sekawan. Maksudnya, jadi si yang ada akarnya ini, kalau kayak gini, berarti kita kali sama sekawannya si akar. Maksudnya sekawannya, kalau di soalnya itu minus, berarti kita kali pakai yang plus. Berarti 2 plus akar 4 min X. Gitu. Kalau atasnya udah dikali sama sekawan, bawahnya juga harus ikut dikali sama sekawan. Nggak boleh dikosongin bawahnya gitu. Nah, oke, ini kan udah gampang nih, bisa dikerjain. Kalau yang atas ini, dikali yang ini kan hasilnya bisa langsung ya, 4 min 4 min X. Nanti kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Ini mungkin dapatnya dari mana gitu. Ini kan 2 kali 2, 4 ya. Terus langsung dikali. Per, ini ada X. Biar gampang kita giniin aja ya. 2 plus akar 4 min X. Nah, di sini kan ada 4 min 4 ya. Jadi ini si 4-nya bisa kita coret nih. Di sini min, di sini min. Berarti plus X kan. Ini sama ini, jadi plus X. Jadi X per X kali 2 plus akar 4 min X. Gitu. Terus, ini kan juga bisa dicoret ya, X-nya. Dicoret. Jadi, jawabannya 1 per 2. Ini X-nya yang di sini
dimasukin di substitusi berarti sama yang di sini kan. 2 plus akar 4 min 0. Ini udah ada yang jawab nih di chat. 1/4. Iya, benar. Silakan jadi 1/4 ya. Nah, tadi ada yang jawab 4. Mungkin terbalik kali ya. Ada pernya, jangan lupa di sini ada pernya. Jadinya 1/4 gitu. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya aja, nggak apa-apa. Kalau bingung, aman. Ya, aman masih gampang ini mah ya. Ya, next ya. Nah, ini. Sekarang yang ini nih. Sebenarnya sama aja sih caranya juga. Ada yang ini nggak? Coba. Ada yang mau dikte atau mau coba dulu deh, coba sendiri dulu. Aku kasih waktu 1 menit ya. Nanti kalau udah langsung chat aja di komen, di chat Zoom-nya ya. Caranya sama kok kayak tadi. Empat ya, jawabannya 4. Ada yang udah jawab nih di chat 4. Nah, udah banyak yang jawab, lumayan. Benar kok 4 jawabannya. Jadi ini langsung kita kali kan bisa kan, jadinya 1 min X yang atas ya, kali 2 plus akar X plus 3 nih. Nah, yang bawah dikalinya kan jadinya bisa langsung 4 min X plus 3 gitu. Di sini yang bawahnya kita benerin dulu nih biar enak ngitungnya ya. 4 min 3 jadinya 1 min X nih yang bawah jadinya. 1 min X. Sorry. Nah, yang bawah kan ada 1 min X nih. Yang di atas juga ada 1 min X. Berarti bisa langsung dicoret. Tinggal sisa yang ini. Nah, kalau udah kayak gini kan, kalau disubstitusi udah nggak 0/0 kan? Ya udah langsung aja substitusi. 2 plus akar X-nya diganti 1 plus 3. Oke, jadi jawabannya 2 plus akar 4. Jadinya 2 plus 2 sama dengan 4. Gitu. Aman ya ini ya. Nah, kita next ke soal berikutnya. Oh ya, kalau PK tuh sebenarnya cara belajarnya lebih ke ini ya, lebih ke praktiknya. Maksudnya lebih ke ngerjain soal terus gitu aja. Nggak usah terlalu terpaku sama teorinya kayak gimana. Yang penting kalau udah ngerti konsepnya gimana, dasarnya gimana, nanti sering-sering latihan soal itu bisa dikerjain gitu. Terus juga kalau nemu soal-soal tryout mungkin di platform-platform online itu banyak kan ya, kayak atau dari tempat lesnya gitu yang les itu sebenarnya soal PK UTBK nggak serumit itu kok, benar-benar nggak sesulit itu gitu. Jadi kalian jangan takut kalau soal PK, tapi emang harus teliti gitu. Nah, ini sekarang udah mulai masuk kita nih ke latihan soalnya.
Ini juga aku kasih waktu aja deh biar kalian ngerjain. Tapi harus ini itu dong, kalian ngerjainnya semuanya, jangan itu doang yang ngerjain gitu maksudnya. Aku kasih waktu ya ini 1 menit mungkin. Nanti kalau misalnya udah ada yang bisa ngerjain langsung, maksudnya udah ada yang bisa tahu jawabannya langsung chat aja kayak biasa. Oke. Ini tuh caranya kalian sama kayak tadi kali sekawan, tapi ada bentuk yang nanti diubah bentuknya ke bentuk akar. Dicoba dulu ya. Ini udah ada yang jawab nih, benar juga jawabannya. Clue-nya itu kalau yang pakai cara aku ya, ini mungkin kalian ada yang beda caranya. Clue-nya itu kalau yang pakai cara aku, X min 2 sama dengan akar X plus akar 2 dikali akar X min akar 2. Gitu. Iya, benar kok jawabannya nih udah pada benar 14 akar 2. Nah, jadi cara pertama yang kita lakuin tuh di sini kan kalau dilihat tuh agak rumit ya soalnya. Bentuk soalnya tuh bikin pusing gitu loh. Jadi kalau kalian ngerasa ini soalnya apalagi ada bentuk limitnya gitu kan. Terus ada bentuk ini, ada kuadratnya itu jangan panik, tapi kita harus sederhanain dulu. Jadi kalau udah disederhanain pasti bakalan bisa ngerti gitu loh. Jawab ini nanti si soal alurnya mau gimana sih, mau kemana sih gitu. Nanti bisa ketemu idenya sendiri. Jadi emang yang sulit kalau PK tuh nemu ide awalnya. Ini yang atasnya bisa kita sederhanain. Kita faktorin maksudnya. Jadi 2x plus 3, x min 2 ya. Nah, yang bawahnya baru kita biarin aja, karena nanti kita mau kali sekawan sama yang bawahnya ini, ya kan? Oh, nggak kali sekawan nih. Tapi kita ubah aja bentuknya. Kalau kali sekawan nanti makin repot lagi, agak repot lagi. Jadi kita ubah aja bentuknya si X min 2 ini jadi ke bentuk yang ini. Semua ada 2X plus 3. Terus jadinya akar X min akar 2 sama akar X plus akar 2. Per akar X min akar 2. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan nih. Yang atas sama bawah ada yang atas sama yang bawah ada yang sama. Jadi langsung aja dicoret. Nah, udah dicoret itu udah pasti nggak 0/0 dong jawabannya. Berarti udah bisa langsung disubstitusi nih ke yang sini. 2 kali X-nya jadi 2 kan, 2 kali 2 4 ditambah 3. Nah, sini tinggalan ini kan nih. Akar X, akar 2 plus akar 2. Nah, jadinya kan 7. Nah, di sini ya. 7 dikali 2 akar 2. Nah, jadi jawabannya 14 akar 2. Kalau cara aku gitu sih.
Kalau kalian ada cara lain, nggak apa-apa pakai cara lain itu. Kalau ini buat salah satu referensi aja. Jadi PK itu matematika, caranya itu emang banyak. Terserah kalian, yang penting kalian bisa ngerjainnya, yang penting kalian cepat ngerjainnya. Gitu. Minta tolong jelasin yang di atasnya akar X min akar 2. Di atasnya akar X min akar 2. Oh, yang ini ya? Iya, Kak. Oh, agak bingung yang diubah ke akar. Oke, jadi ini tuh sama aja pakai cara faktorisasi kan. Tapi biasanya kalau kita faktorisasi itu diubahnya dari bentuk yang ada kuadrat-kuadratnya atau eksponen ke bentuk yang biasa gitu kan. Nah, tapi kita ini ngubahnya dari bentuk yang biasa ke bentuk akar gitu. Mungkin kita bikin dulu ya. Oke, jadi harus ingat ini sorry. Ulang dari awal nggak apa ya. Banyak yang nanya tuh dari X min 2 cara ngubah ke bentuk akarnya. Nah, jadi kalian harus ingat aja kalau misalnya ada A min B kan A min B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ini kan. Nah, iya. Balik lagi ke yang sini konsepnya. Tapi kita bikinnya nggak kayak gitu. Jadi kita bikin, tadi kan aku nulisnya gini ya, akar X min akar 2 kali akar X plus akar 2. Nah, yang bawahnya ini deh. Dan yang kayak gini. Kalau kayak gini kan, ya kehapus semua. Kalau kayak gini kan kalau mungkin kalian pusing ya, ini gimana caranya kok bisa kayak gitu? Ini kan kalau misalnya ini dikali ke sini, jadinya kan X ya. Terus kalau ini kali ke sini sama ini kali ke sini, jadinya min akar 2 akar X plus akar 2 akar X. Jadinya kan 0. Ini 0 kan? Plus, min plus jadinya 0. Plus 0. Terus di sini min 2. Jadi balik lagi ke situ. Oke, ini udah ada yang jawab tadi. Udah paham katanya. Kalau misalnya ada yang belum ngerti lagi, nggak apa-apa, tanyain aja ya. Kak, aku mau nanya. Ya. Yang bagian tadi, yang akar X ditambah akar 2, bawahnya tuh kan jadi akar 2 ditambah 2, itu gimana? Yang bagian akar X ditambah akar 2, bawahnya jadi? Kan disubstitusi jadi akar 2. Ditambah. Ya. Jadi akar 2 ditambah 2. Bukan akar 2 ditambah akar 2 itu gimana? Aku belum ngerti. Oh alah, iya ya. Berarti yang ini ya, yang akar 2 ditambah akar 2. Jadinya gimana? Kalau akar 2 plus akar 2 kan berarti ini kan ada 1, di sini juga ada 1. Jadi hasilnya 2 akar 2 gitu. Makanya tadi waktu di iniin gini, jadinya 2, 14 gitu. Ini nggak sih maksudnya? Yang ininya? Iya, Kak. Iya. Udah paham belum sekarang? Yang akar 2 plus akar 2? Iya, paham, Kak. Makasih.
Iya, jadi gitu. Ini balik lagi ke ini ya, konsep peperpangkatan akar-akaran. Jadi jangan lupa akar-akarannya, jangan lupa. Terus yang faktorisasinya juga jangan lupa. Jadi PK itu emang walaupun dia material limit nih, tapi dia mencakup semuanya gitu loh. Jadinya ya harus pinter-pinter cari ide. Ini harus diapain, ini harus diapain gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ada soal yang lebih tricky ini. Nah, ini nih. Ada yang bisa coba dulu nggak? Coba dong, dicoba dulu. Bentar, ada yang nanya. Kalau akar 3 plus akar 3 sama kayak gitu juga, Kak? Tambah. Iya, sama. Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Biasanya kan ada akar 3 ditambah akar 3. Nah, kalau setiap akar kayak kalau akar 3 ini sebenarnya depannya tuh tetap ada 1 gitu. Cuman kenapa jarang ditulis? Karena ya biasanya kita juga tahu gitu. Bukan biasanya juga tahu, tapi emang rata-rata orang pasti paham kalau misalnya di depannya itu ada 1. Kalau misalnya si akar 3 ini ada 1 gitu. Jadi kalau kayak gini hasilnya jadi 2 akar 3. Tuh. Nah, kalau misalnya ada akar 5 plus akar 4 gitu. Ini baru nggak bisa nih, walaupun ini 1, tapi nggak bisa dijadiin 2 akar 5, akar 4 tuh nggak bisa. Jadi selama yang di dalam akar itu sama, baru bisa langsung kita jumlahin kayak gini. Gitu. Itu ya, oke. Kalau beda berarti nggak bisa disederhanain. Ditulisnya ya langsung ini aja. Kayak gini, akar 5 plus akar 4. Udah. Dia udah nggak bisa disederhanain lagi. Kecuali pakai desimal atau pakai bentuk lain gitu. Tapi kalau pakai bentuk akar, dia udah stop sampai sini doang. Gitu. Nggak bisa dia ngapain lagi. Ada yang mau nanya lagi mungkin tentang akar-akar nih? Ya, sama-sama. Ini jangan lupa di ini ya, dikerjain nih. Nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya langsung di chat aja. Ini itu dia clue-nya ya. Dia clue-nya kita harus bikin 2 persamaan. Persamaannya itu kita buat dari sifat limit. Sifat limit yang dari tadi kita kerjain itu 0/0. Penyebut pembilangnya dia harus sama dengan 0/0. Sama yang kedua kita bisa pakai ini L'Hopital itu. Pakai teori L'Hopital yang diturunin. Coba kalau udah 1 menit ya. Kalau udah ada jawabannya bisa langsung dicek. Jangan malu-malu. Jadi kita buat ini, kita bikin 2 persamaan, terus nanti ketemu persamaan 1, persamaan 2 baru bisa disubstitusi. Ketemu deh A sama B-nya. Ada yang udah jawab. Tapi ya, ini ya yang udah buat yang udah jawab ini dilihat lagi pertanyaannya apa. Jadi harus teliti nih. Yang ditanyain apa sih gitu. Sebenarnya benar, cuman salahnya tuh karena si pertanyaannya ini nanyanya apa? Yang ditanya tuh A min B, bukan cuma A atau bukan cuma B. Bahas bareng-bareng aja kali ya. Mungkin masih pada bingung. Jadi
maksudnya itu yang rumus pertama itu kita pakai sifat limit, yaitu penyebut per pembilangnya itu harus sama dengan 0. Sama dengan 0 per 0 maksudnya. Kayak tadi kan kita kalau ngerjain ini tuh harus dicek dulu, ini dia penyebut pembilangnya sama dengan 0 per 0 atau enggak, gitu kan. Nah, kita balik lagi kalau ada soal kayak gini, kita balik lagi ke konsep awal. Dia harus 0 per 0, kalau gitu. Nah, berarti kita kerjain di sini akar AX plus B, akar AX plus B min 2 sama dengan 0. Yang ini juga sebenarnya, tapi kita nggak ini ya. Nah, terus udah gitu berarti di sini kan akar AX plus B sama dengan 2 ya. Nah, ini kita jadiin persamaan satu nih. Jangan lupa kita jadiin persamaan satu nih, kita tandain. Terus ini kan di sini penyebut per pembilang sama dengan 0 per 0. Nah, kenapa di sini aku nulisnya cuma si pembilang aja yang sama dengan 0, karena si penyebutnya aja yang sama dengan 0, karena sebenarnya si pembilangnya juga sama dengan 0, tapi kalau kita tulis pembilangnya di sini itu dia kayak nantinya nggak membantu perhitungan kita gitu, karena tujuan kita di sini mau yang mau kita ituin kan A sama B-nya ya. Kalau yang di pembilangnya kan nggak ada variabel A sama variabel B, jadi boleh kita langsung skip aja gitu. Nah, terus yang kedua itu kita pakai L'Hopital. L'Hopital itu diturunin kan. Kalau kalian masih bingung gimana cara nurunin akar, kalian ubah dulu aja bentuk akarnya. Jadi AX plus B. Ini kan pangkat setengah berarti. Nah, min 2 itu per X sama dengan 1. Yang kita turunin itu berarti si X-nya ini ya. Yang kita turunin si X-nya. Kalau gitu kan berarti si setengah itu kalau turunan kan gini ya caranya. Iya bener 0 hasilnya. Setengahnya diturunin, terus di sini ada AX plus B. Nah, kalau turunan jangan lupa nih si pangkatnya setengah min 1 kan berarti min setengah. Terus jangan lupa dikali sama turunan dalam yang ada X-nya. Berarti kan A ya. A min 0. Karena kalau si 2 ini kan nggak ada variabel X-nya. Kalau diturunin langsung 0. Per 1. X diturunin kan 1 sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini langsung bisa dihitung nih. Jadinya A per 2 dikali 1 per akar AX plus B sama dengan 1, gitu kan? Nah, udah kayak gitu, berarti udah ketemu nih, kita udah punya 2 persamaan. Persamaan 1 yang ini, persamaan 2 yang ini. Nah, kalau kita lihat di persamaan 1 kan ada akar AX plus B sama dengan 2 kan? Nih. Nah, kalau kita lihat di persamaan 2 juga ada akar AX plus B. Berarti kita langsung substitusi aja tuh. Di sini A per 2 kali 1 per 2. Kan berarti itu kalau disubstitusi langsung sama dengan 1. Nah, ketemu deh A-nya. A-nya berapa? Jadi 4 A-nya. B-nya dapat dari mana? B-nya kita dapat dari sini. Si persamaan 1 ini kita bisa juga. Kan kita udah tahu nih A-nya. A-nya 4. Terus kita tahu limit X menuju 0.
Berarti A-nya diganti 4, X-nya diganti 0. Akar A-nya diganti 4, X-nya diganti 0, plus B sama dengan 2. Berarti akar B sama dengan 2. B. Ini dikuadratin ya. Bisa langsung dikuadratin biar gampang. Sama B sama dengan 4. Nah, kita udah ketemu B-nya 4, A-nya 4. Yang ditanya A min B. Berarti 4/4. Gitu. X-nya kenapa diganti jadi 0? Karena di sini di soalnya tuh limit X menuju 0 gitu. Jadi kita patokannya ke soal. Kalau nanti soalnya limit X menuju 1, X-nya digantinya sama 1 gitu. Mau tanya itu dapat 1/2 dari mana? Oh, yang ini. 1/2. Ini substitusi. Jadi dari persamaan yang B ini, persamaan yang kedua, kan ada ini nih, 1 per akar A, X plus B. Disubstitusi yang ini juga ada nih. Jadi si yang persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Gitu. Oh ya, sorry, ini salah ya. Harusnya penbilang per penyebut. Sorry. Mau nanya gimana kita tahu kalau soal limit itu bisa juga pakai cara kedua tadi yang turunan. Sebenarnya limit itu selalu bisa pakai soal turunan, pakai cara yang turunan itu yang L'Hopital. Gimana cara kita tahunya? Sebenarnya bisa, semuanya bisa dan hasilnya itu sama. Cuma balik lagi nih ada soal yang bisa lebih gampang pakai faktorisasi, lebih gampang pakai perkalian sekawan daripada pakai cara turunan itu. Jadi balik lagi, ini caranya sebenarnya limit itu kan banyak, nggak ada cara kita tahu sih. Jadi selewatnya kamu aja, seidenya kamu aja gitu. Kalau emang kamu kepikirannya dari awal langsung kepikiran pakai turunan, ya udah nggak apa-apa, langsung lanjut pakai turunan gitu. Oke, masih bingung tadi cara nurunin akar AX plus B min 2, kenapa ada pangkat setengah? Kenapa ada pangkat setengah? Oke. Ini kan ini ya ada bentuk akar. Kalau bentuk akar tuh kan pasti kalau di sini ada akar terus di sini nggak dikasih tahu akarnya itu pasti dia kan pasti akar 2. Jadi kalau bentuk akar dijadiin perpangkatan, jangan lupa tuh ini. Gini, pangkat pasti dia pangkat setengah. Kalau misalnya dia akar pangkat 2. Kalau dijadiin bentuk perpangkatan jadi pangkat setengah. Kalau dia pangkat 3, berarti pangkat 1/3 gitu. Jadi tergantung sama di akarnya gitu loh. Cara nuruninnya. Kalau cara nuruninnya kan biasa ya, si pangkatnya diturunin ke bawah. Nah, terus kalau pangkatnya udah diturunin ke bawah, jangan lupa si pangkatnya juga dikurangi sama 1. Gitu kan konsepnya turunan ya. Setengah min 1. Makanya tadi min setengah. Ya, jadi jangan dilupain ini si cara-cara turunan, cara-cara perpangkatan itu jangan dilupain karena di limit juga walaupun dia limit ada aja itu pasti keluar aja itu soalnya. Yang ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau enggak kita next ke soal selanjutnya nih. Next aja kali ya.
Nah, ini caranya kayak tadi. Coba dikerjain dulu. Nanti kalau misalnya udah nemu jawabannya, bilang-bilang ya. Maksudnya dikirim lewat chat aja nggak apa-apa. Terus yang teliti lagi nih, yang ditanyain bukan A, bukan cuma A atau B, tapi yang ditanyain A plus B. Coba. Caranya sama persis kayak tadi. Kita bikin 2 persamaan dulu, habis itu nanti disubstitusi antar persamaannya. Ini belum ada yang ngechat nih. Bingung ya? Belum ada yang jawab. Ada yang jawab. Katanya 6 bukan? Iya benar. 6, jawabannya 6. Kita bahas bareng ya. Sama kayak tadi, pakai sifat. Sifatnya kan 0/0 nih. Jangan lupa nih, 0/0. Jadi 0/0 di sini pembilang perpenyebutnya 0/0. Terus berarti kita ini ada AX kuadrat min 1 ya di atas sama dengan 0. Nah, berarti kita tahu nih AX kuadrat sama dengan 1 A sama dengan 1 per X kuadrat. Sama kayak tadi, di sini kan harusnya bilang per penyebut 0/0, berarti atas sama bawah 0/0. Tapi kenapa yang bawahnya nggak gue tulis? Karena yaitu walaupun di sini ada variabel B-nya, tapi dia nggak penting gitu loh. Nih, kalau misalnya gue tulis ya, dia kan BX per B sama dengan 0. Dan di sini BX sama dengan B. Berarti X sama dengan 1. Kan ujung-ujungnya kita nggak ketemu nih persamaan A sama B. Yang ketemu malah X sama dengan 1 gitu kan. Sama aja kayak si limitnya ini. Jadi kita pakai persamaan 1 yang ini. A sama dengan 1 per X kuadrat. Terus yang kedua nih, persamaan kedua pakai turunan. Jadi kita diturunin terhadap si X kan, berarti di sini ada 2AX per B ya. 2AX per B sama dengan 2/5. Nah, kayak gitu ini kan ada 2 ya, bisa dicoret. Nanti kita ketemu AX sama dengan B/5. Nah, begitu kita udah tahu nih si A-nya dari persamaan yang 1 ini tadi, A-nya sama dengan 1 per X kuadrat.
Langsung aja masukin A-nya. 1 per X kuadrat dikali X sama dengan B per 5. Gitu. Di sini ada X, berarti bisa langsung dicoret. B sama dengan 5 per X. Nah, X-nya kan kita udah tahu ya, di sini yang diminta X, limit X menjadi 1. X-nya kita ganti 1, berarti B sama dengan 5 per 1, sama dengan 5. Gitu. Oh ya, ini kan B ya. A-nya tadi ketinggalan, lupa. Harusnya tadi waktu pas pertama nih, persamaan 1, kita bisa langsung dapat A-nya nih. A sama dengan 1 per X kuadrat ya. X-nya kan 1 kuadrat 1. Berarti A-nya 1 plus 5. Jawabannya 6. Oh ya, kalau kayak tadi nih, kadang kalau misalnya ditanyain A doang, berarti kita bisa dapet langsung cuman pakai persamaan 1 doang nih. Jadi nggak usah repot-repot diturunin, nggak usah repot-repot pakai L'Hopital, karena yang tanyain cuma A. Tapi kalau yang ditanyainnya B, kita harus baru pakai yang kedua. Apalagi kalau yang ditanyain A sama B gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mahamin soal dulu. Ini soalnya maunya apa sih? Kayak gimana sih gitu. Itu waktu nurunin yang AX kuadrat min 1, nurunin AX kuadrat min 1 per BX, per B langsung diturunin aja Kak, soalnya kan ada rumus. Oh iya, ini langsung diturunin aja karena di sini kita udah ada ini kan, udah ada jawabannya. Kita nggak mau nyari berapa sih turunan dari ini gitu. Tapi kita di sini nurunin buat dapet buat seperti ini berdasarkan L'Hopital-nya gitu loh. Harus sama dengan 0 per 0. Iya, harus sama dengan 0 per 0 karena sifat limit itu kan harus 0 per 0. Kayak yang tadi kita kerjain itu di awal-awal, kalau misalnya dia nggak 0 per 0, berarti langsung disubstitusi. Tapi kalau misalnya dia 0 per 0, kita harus ngerjain lagi. Jadi harus sama dengan 0 per 0 gitu. Walaupun si limitnya ini nggak mendekati 0, tapi buat persamaannya sifat limit tetap 0 per 0 kan. Sifat limit tuh nggak berubah-ubah, tetap 0 per 0. Tapi bedanya nanti yang diganti itu di X-nya gitu. Di X-nya kalau misalnya di sini 0, berarti X-nya di sini 0. Kalau misalnya di sini X-nya 1, berarti gantinya X-nya 1 gitu. 2AX dari mana? 2AX. Ini ya. Oh, 2AX itu dari penurunan. Jadi persamaan 1 itu kita pakai sifat limit, harus di 0 per 0-in. Yang persamaan kedua itu pakai L'Hopital. Jadi L'Hopital itu diturunin. Yang ininya diturunin. Dituruninnya tapi diturunin langsung gitu. Jadinya ini kan kalau diturunin nih, diturunin terhadap X kan. Yang ini diturunin terhadap X, jadinya ini gitu. Ya. Oke, ada lagi yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, ini aja, ditanyain aja. Oke, lanjut. Dilanjut soal ya. Nah, ini yang udah mulai gampang lagi nih. Tadi kan ini kan agak-agak repot. Jadi, oke, mungkin bisa dikerjain dulu nanti di chat ya. Ini gampang kok, sebentar aja. Maksudnya sebentar doang ngerjainnya bisa dapat.
ini belum ada yang ngechat nih. Gampang loh. Ini pakai ini aja. Perkalian sekawan. Bisa langsung ketemu jawabannya pakai perkalian sekawan. Perkalian sekawan yang akar. Iya benar, min 7/16. Kita bahas ya. Berarti ini kan dikali ya, dikali sama sekawannya. Kalau ada, ingat kalau ada bentuk akar, jangan pusing. Limit bentuk akar, jangan pusing. Tapi dikali sama sekawannya. Berarti dikali 4 plus akar 7x plus 2. Tuh. Yang atas sudah dikali sekawan, yang bawah juga harus dikali sekawan. 4 plus akar 7x plus 2. Gitu kan. Nah, udah gitu, ini yang atasnya bisa langsung, ini kan, dijumlahin, dikali, jadinya 16. 4 kali 4, 16. 16 min 7x plus 2. Gitu. Yang bawahnya, jadi biar gampang nih, beginian aja ya. X min 4. Ya benar, min 7/16. 4 plus akar 7x plus 2. Tuh. Nah, di sini yang ininya, yang atasnya kita ubah dulu ya. Yang atasnya nih kan 16 min 2 kan, 16 min 2. 16 min 2 14 kan. 14 min 7x. Gitu. Per bawahnya ini 2x min 4 dikali 4 plus akar 7x plus 2. Nah, di sini biar gampang, aku faktorin. Di atasnya aku faktorin, aku ganti 14 min 7x-nya kan bisa dikeluarin 7-nya ya. 7, 2x, 2 min x, jadinya per, nah yang bawah juga aku faktorin, ini kan bisa dikeluarin ya. Jadinya 2 kali x min 2, gitu. Di sini 2 dikali x min 2, terus dikali 4 plus akar 7x plus 2, gitu kan. Nah, ini kan ada yang mirip-mirip ya, ada yang mirip bentuk ya. Ada 2 min, di atas, yang di atas ada 2 min x, yang di bawah ada x min 2. Kalau dicoret kan berarti tinggal salah satu ruasnya nanti ditambahin min kan. Nanti di sini tinggal tambahin min gitu. Terus udah jadi deh langsung 7 gitu. 7 dibagi 7 per min. Jangan lupa minnya tadi kita udah nambahin min gara-gara ininya beda. 7 per 2 kali 4 plus ada orangnya lagi. Sini kali ya. Akar X ya. X yang diminta 2 nih. Jangan lupa kita ubah X-nya jadi 2. Berarti akar 14 plus 2. Nah, hasilnya min 7/16. Udah. Bisa ini mah ya. Gampang. Kita lanjut ya soal berikutnya. Nah, yang ini juga gampang nih, pakai perkalian sekawan kayak tadi. Dicoba dulu sendiri. Nanti kita coba bareng-bareng. Kalau udah nemu jawabannya, di chat aja.
Ya, udah ada yang jawab nih beberapa. Ada yang benar, ada yang masih salah juga. Kita bahas aja kali ya. Jawabannya 4/3 ya, benar. Jadi, kalau kayak gini, tenang, jangan bingung dulu mau diapain. Jadi itu kita bisa pakai perkalian sekawan kan. Kita pakai perkalian sekawan, terus ininya kita inin dulu ya, faktorin biar nggak pusing. Jadinya X min 3 dikali ini X min 1. Ya kan jadinya. X min 3, X min 1 per ini langsung kita giniin aja nggak apa-apa. Biar nggak repot nanti ngitungnya juga. Min 3 dikali X akar 3X plus 3. Sekawan ya. Ingat kalau sekawan, kalau yang di soalnya itu min, berarti kita ngitungnya pakai plus. Kalau yang di soalnya itu plus, kita hitungnya pakai min. Selalu berkebalikan gitu. Per 3X plus 3. Nah, kalau udah kayak gini, yang bawahnya kita ini dulu. Yang bawahnya kita benerin dulu nih, biar gampang. Kalau yang bawahnya kan jadinya X kuadrat. Iya, ini kali sekawan. X kuadrat dikali 3X min 9 ya. Min 9. Oh ya, lupa. Ini. Berarti ini min 9X kuadrat. Terus begitu, ini X kuadratnya bisa kita keluarin kan? X kuadrat. Sini ada 3X min 9. Nah. Oh, terus udah gitu. Udah sampai sini. Kita jangan lupa nih yang atasnya. Kan? Ini X yang 3-nya kita benerin lagi dulu deh. Ini jadi 3X. 3-nya dikeluarin ya. 3-nya dikeluarin. 3-nya dikeluarin. X min 3. Nah, ini kan yang bawahnya ya. Yang bawahnya tuh jadi segini. Yang atasnya ini. Nah, kita bisa. Ini ada yang atas ada X min 3. Yang bawah juga ada X min 3. Nanti bisa kita coret dong langsung. Ini coret. Ini coret. Yang di atas juga ini ada X nih, satu sendiri, coretnya nih. Ini juga ada X sendiri, satu coret. Gitu. X kuadrat tadi dari mana? Oh, yang ini ya. X kuadrat dari yang ini. Yang bawah kan ini ada X ya. Ini ada X, terus di sini ada X. Berarti kalau ini dikali ini kan ada X kuadrat ya jadinya. Oke, berarti ini kan udah, berarti yang atasnya tinggal X min 1 dikali X min 1 dikali akar 3X plus 3 ya. Nah, yang bawahnya tinggal 3X doang kan. 3X. Udah. Berarti X-nya tinggal dimasukin. Jadi 3. Berapa tuh? 3 min 1 dikali akar 9 plus 3 per 3 kali 3. Hasilnya 4/3 kan? Ini 2.
2 dikali akar 9, 3. Berarti ini 6 per 9 kan? 4/3 hasilnya. Tuh, ada yang bingung nggak? Mungkin dipahamin dulu atau gimana? Keluarin 3x min 9. Oke. Berarti ini kan ada 3x min 9 ya. Kalau kayak gini kan kita bisa pakai FVB ya. Kalau dulu kita bilangnya itu ada 3, ada 9. Kita keluarin aja faktor yang paling kecilnya. Biar gampang gitu jadinya. 3 dikali 3x dibagi 3 gitu. 3x dibagi 3 kan x sisanya. Min 9 karena kita 3-nya dikeluarin, 9 dibagi 3, 3 gitu. Jadi caranya itu dibagi yang gampang. Si 3x ini dibagi yang sama yang mau kita keluarin, angka yang mau kita keluarin yaitu 3. Si 9-nya ini juga dibagi sama angka yang mau kita keluarin, 3 gitu. Jadinya 3x dibagi 3, x. Min 9 dibagi 3, 3 gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi kalau kalian hitung lagi kan jadi sama kan, 3x min 9 gitu. Bingung sama bagian penyebutnya. X-nya dikaliin sama akar 3. X dan min 3 juga atau gimana? Iya, X-nya dikaliin juga sama akar 3X sama min 3. Jadi kalau kalian bingung, bentuknya itu, kalau kalian bingung ya, bentar. Ini makanya aku tetap dalam kurungin biar ngitungnya nggak bingung gitu. Soalnya kalau misalnya nggak di dalam kurungin, sorry. Malah kehapus. Yang ini ya. Berarti dia kan dikali X akar 3X plus 3 gitu kan. Tetap di dalam kurung nih, nggak boleh kalau nggak di dalam kurung. Ini juga tetap di dalam kurung. Nah, tuh. Ya, jadi tetap di dalam kurung aja. Cara ngitungnya gimana biar nggak bingung? Cara ngitung biar nggak bingung itu berarti kan ini kan gini ya. Ini dikali. Mereka itu nggak dikali silang ya? Dikali silang. Atau kalau misalnya itu nggak apa-apa sih dijabarin jadi X akar 3X min 3X. Gini kan. Terus dikali sama X akar 3X plus 3X. Nah, kalau dikali silang kan berarti ini X kuadrat dikali 3X ya. Nah, sama min 9X kuadrat. Kalau dikali silang kan jadi kayak gini kan. Nah, tadi sama aku X kuadratnya karena di bagian 3X sama bagian si 9-nya ada X kuadrat, aku keluarin aja X kuadratnya. Jadinya 3X min 9 gitu. Terus baru aku keluarin lagi si 3-nya ini. Aku keluarin jadi 3X kuadrat dikali X min 3 gitu. Tetap dikali silang kok. Kalau emang kamu bisanya, maksudnya lebih paham satu-satu dijabarin si X-nya dikali dulu ke akar 3X sama min 3, jadinya ya nggak apa-apa dimasukin dulu aja gitu. Semuanya tetap dikali silang. Gitu jadinya. X yang atas coret yang mana? X yang atas. Yang di sini ya tadi. X yang di sini itu tadi dicoretnya sama yang
3. Tadi kan ini ada 3x kuadrat ya, ini yang ini nih. Nah, di sini ada x kan di atas. Berarti si x yang ini dicoret sama x yang ini 1 gitu. Jadinya dia nggak ada kuadrat lagi. Jadi tinggal 3x. Tadi aku coretnya gitu sih. Iya gitu. Oke. Gimana nih? Ada yang mau nanya lagi atau yang dari yang soal tadi? Soalnya ini udah soal terakhir kayaknya. Aku kurang banyak nyiapin soalnya. Boleh kok, boleh dicoret. Karena kan yang atas ini kan dia perkalian ya. Kalau dia sebuah perkalian, itu boleh langsung dicoret sama yang bawah. Tapi kalau dia sebuah, ini misalnya kamu nyoretnya sama yang ini nih, yang atasnya yang min 4x. Jadi kan dia sebuah operasi pengurangan ya, bukan perkalian. Nah, itu nggak boleh dicoret sama yang bawahnya, atas bawah. Tapi kalau selama dia itu perkalian, kali saya ada dalam kurung juga, itu boleh dicoret sama atas bawahnya itu. Guys, gimana? Ada lagi nggak? Atau dari soal-soal yang tadi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diulang atau gimana? Mau nanya, Kak. Iya, boleh. Yang 3x yang atas. 3x yang atas. Itu dari mana ya? Kan hasilnya jadi 9x pangkat 2. Nah, itu x yang 3x-nya Ini ya, itu... yang ini ya? Bukan. Yang belakangnya. Yang atas belakang. min 3x Ini. sama plus 3x. Oh, ini sama ini. Iya. Oh, karena dia kan ini kan. Nah, jadi ini aku ngejabarin dari sini. Kalau kayak gini kan hasilnya, bentar, aku hapus semua dulu ya. Nih, jadi si dia ini tadi aku jabarin. Ini kan artinya X dikali akar 3X sama X dikali min 3 kan. Nah, jadinya kalau dijabarin kan akar 3X, di sini ada X, sama min 3X. Jadi X-nya ada di kedua ruas. Yang ruas akar 3X sama ruas yang min 3 itu gitu. X-nya harus ada ini. Jadinya pas waktu dikali sekawan, di sini dikali sama X akar 3X ditambah 3X gitu. Jadi si 3X-nya ini dapat dari sini. Dapat dari soalnya. Tuh. Berarti kayak dikali gitu bukan ya? Iya, dikali. Si X-nya dikali ke yang sini, X-nya juga dikali yang ketiga. Sama aja. Ini cuman ngejabarin, ini kan di dalam kurung ya. Kalau di dalam kurung kan berarti tandanya dikali semua kan. Dikali si yang di luar ini dikali sama semua yang ada di dalam gitu. Ya, yang penting harus sama ya, Kak. Bagi sama bagi, kali sama kurang. Ya, harus sama. Yang tadi ya. Harus sama kalau misalnya mau coret-coret atas sama bawah tuh harus kali. Nggak boleh plus, nggak boleh min. Maksudnya nggak boleh di operasi penjumlahan atau pengurangan, yang atasnya operasi penjumlahan sama pengurangan, terus kamu coret sama yang bawah gitu. Itu nggak bisa, hasilnya bakalan beda. Tapi kalau atasnya itu sebuah operasi perkalian, baru bisa dicoret sama yang bawah. Gitu caranya. Itu jadi plus karena pindah. Ini plus karena pindah ke atas maksudnya apa ya? Plus pindah ke atas.
ini ya, maksudnya, yang ini ya. Kalau yang ini jadi plus karena yang akar 3x plus 3x. Yang ini jadi plus karena dia kan kita kali sekawan kan. Kalau kali sekawan, kalau yang di soalnya itu minus, berarti kita kalinya sama yang plus. Jadi nggak cuma yang atas doang yang plus, tapi yang bawah juga nanti dikali sama x. Akar 3x plus 3x gitu. Jadi kenapa ini tiba-tiba plus? Karena perkalian sekawan gitu. Gimana? Bahas yang pembilangnya. Oke. Kalau di itu plus jadi min. Maksudnya gimana nih? Kalau di itu plus jadi min. Kalau di soalnya, kan soalnya ini yang ditanya minus ya. Kalau yang ditanya minus, kita pakai perkalian sekawan, berarti dikali sama yang sekawannya si soal. Bentar. Ini soalnya kan minus. Kita kali sama perkalian sekawan. Kita kali sekawan kan berarti yang ada bentuk akarnya ya. Berarti kita kali sama yang x dikali 3 akar 3x plus 3 gitu. Nah, ini juga per x dikali akar 3x plus 3 gitu. Jadi kalau misalnya mau kali sekawan harus berkebalikan. Kalau yang di soalnya minus, kita kalinya sama yang plus. Tapi kalau di soalnya plus, kita kali sama yang minus gitu. Jadi kali sekawannya di sininya nih, penandanya di operasinya. Gitu. Gimana? Ini bahas yang pembilang, berarti bahas yang atas ya. Kalau bahas yang atas berarti ini dari kan? Iya, yang penting akarnya dikali sekawan. Tapi harus tetap atas bawah yang dikali sekawan. Walaupun kita sekawannya cuma akarnya, tapi tetap atas bawah ya. Nggak boleh yang di bawah doang. Mentang-mentang ini akarnya ada di bawah, terus kita kali sekawannya yang di bawah doang. Yang atasnya kita kalinya sama 1 gitu, nggak boleh. Harus tetap di atas sama bawah. Karena ini kan sama aja kayak dikali 1 per 1 gitu loh. Kalau misalnya kali sekawan kayak gini kan sama aja dikali 1 per 1 dan nggak mengubah nilai. Gitu. Jadi kita jangan sampai kita mengubah nilai di soal gitu. Kalau bahas ini, coba aku bahas yang pembilangnya ya. Penyebutnya ya tadi. Bahas pembilangnya. Berarti ini kan tadi kita udah tahu ini min x min 3 ya. Sama x min 1 kan. Dikali sama ada x akar 3x plus 3x gitu ya. Nah, di sini tadi kan udah ini ya, ada 3x kuadrat dikali di sini ada x min 3. Oh, bahas pembilang dari awal, jangan langsung difaktorin. Oke. Berarti bahas pemfaktorannya ya maksudnya. Berarti cara ngaliin sekawannya. Oh, cara ngaliin sekawan. Kalau gini, biar gampang, cara ngaliin sekawan, kalau misalnya dia bukan sekawanannya, ini kan yang sekawannya itu kan yang bawah ya. Nah, kalau misalnya dia bukan sekawannya, itu kita cara ngaliinnya kita dalam kurungin aja. Maksudnya jangan kita ubah, kita hitung dulu nih. Ini kan ribet banget ya kalau dihitung.
X min 3 dikali X min 1, terus dikali X akar 3X plus 3X itu kan ribet ya. Jadi yang kita ubah dulu nih, pelan-pelan yang kita ubah yang si sekawanannya dulu. Yang ininya dulu, yang bawah. Gitu, cara ngaliinnya. Jadi nanti kalau yang bawah udah sederhana, kalau kayak gini kan yang bawahnya udah sederhana nih. 3X kuadrat dikali X min 3. Nah, fungsi yang atasnya itu nanti tinggal dicoret sama yang bawah. Jadi kita bikin gimana caranya yang bawah ini bisa sederhana sampai ada yang bisa kita coret dari atas gitu. Kalau kayak gini kan udah kita bisa tahu ya, ini bisa tinggal dicoret, yang dicoret, terus yang ini juga X dicoret gitu. Jadi nggak usah pusingin sama yang bukan sekawannya itu. Nanti kalau misalnya kita udah bisa ngitung ngaliin yang cara kali sekawan yang si sama sekawannya ini, pasti nanti ketemu yang bisa dicoret sama yang atasnya gitu. Pasti ketemu sama yang dicoret. Jadi nggak usah dihitung dulu nih. Kalau dihitung dulu malah nanti yang atasnya ini dihitung, nanti malah nggak bisa ketemu yang dicoret gitu. Jadi yang atasnya cukup kita faktorisasi aja, terus kita tulis aja nih langsung dalam kurung sama yang dikaliin, langsung tulis sama ini gitu. Gimana? Itu sih. Iya, sama-sama. Oke. Udah pas jam 5:30. Mungkin kita selesain aja ya belajarnya sampai sekarang. Bentar, ada yang mau nanya lagi. Atas faktorin bawah kali sekawan, abis itu kalau udah ketemu langsung masukin X kan, Kak? Iya, bener. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sebelum aku tutup mungkin. Iya, sama-sama. Oke, mungkin udah ya. Aku tutup, makasih semuanya udah datang. Maaf juga kalau aku banyak kekurangan, banyak salah tadi. Semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga kalian bisa UTBK bisa bagus, nilainya 800, 900, kalau bisa 1000. Itu kalau mau kalau bisa kita nanti temenan gitu ya, sama-sama di UI. Mungkin ada yang mau di UI, IG-nya, ada yang nanya IG-nya ini ya, tapi aku jarang on IG. Maksudnya sering, tapi lagi pekan UTS gitu, jadinya jarang on IG gitu sih. IG aku AZKIADT, AZKIADT. Aku jurusan FKG. Tahun depan ditunggu ya di gedung rektorat. Nanti kita foto bareng. Oke, makasih semuanya. Ada yang pengen FKG, nanti jadi adik tingkat aku. Tanya-tanya aja nggak apa-apa, TW-TW ke aku ya, tanya-tanya. Aku pasti kasih tahu. Kalau misalnya nanti ada yang mau dibutuhin juga. Oke, makasih semuanya. Udah. Makasih, Kak. Ya.